Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini seri metode kuantitatif kita akan belajar berkaitan tentang analisis hierarki proses. Nah, kita lihat AHP ini pertama sekali dikembangkan oleh seorang yang bernama Thomas L. Sati yang merupakan ilmuwan matematika dari University of Pittsburgh dari Amerika Serikat. AHP pada dasarnya didesain untuk menangkap secara rasional persepsi orang. Jadi perhatian utama dari model ini adalah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan dalam klaster-klasternya, kemudian diatur menjadi sebuah bentuk hierarki. Model AHP secara umum menggunakan persepsi manusia yang dianggap pakar atau ahli sebagai input utamanya, atau dalam pengertian sebagai data atau korespondensinya, di mana pakar tersebut mengerti tentang permasalahan yang diajukan atau merasakan akibat suatu masalah atau memiliki kepentingan terhadap masalah tersebut. Model AHP dapat mengolah hal-hal kualitatif dan kuantitatif. Perlu diketahui bahwa penguruan kualitatif juga menjadi hal yang sangat penting, mengingat makin kompleksnya permasalahan yang ada dengan tingkat ketidakpastian yang relatif tinggi. Model AHP dapat memecahkan masalah multi objektif atau tujuannya lebih dari satu gitu ya, dan juga memiliki multi kriteria. Hal ini disebabkan karena fleksibilitas yang tinggi, terutama dalam pembuatan hierarkinya. Sifat fleksibel tersebut membuat model AHP dapat menangkap beberapa tujuan dan beberapa kriteria sekaligus dalam sebuah model atau hierarki. Nah, ini sebuah ilustrasi yang akan kita gunakan nanti sebagai contoh untuk analisanya. Asumsikan di sini kita akan memilih 3 mobil, kita akan menentukan prioritas mana yang sesuai. Katakan misalnya mobil A ini memiliki kriteria harga, ini miles per galon, artinya berapa liter minyak habis per kilometer gitu ya, miles per galon. Kemudian interiornya seperti apa, bodinya dan engine. Jadi ini adalah merupakan kriteria. Nah, tentu dengan berbagai kriteria ini, maka kita diberi tugas prioritas mana yang akan kita pilih, apakah mobil A, B, ataupun C. Nah, kalau kita lihat dari sisi mobil A dengan memiliki uang yang banyak, ya mungkin kita akan memilih yang mobil A ya, dengan 4 pintu, mid size, atau bisa juga orang suka dengan model sport gitu ya. Kalau ini kan lebih besar mesinnya, 6 silinder. Mobil B dengan 4 silinder tapi tipenya turbo gitu. Jadi ini hal-hal inilah yang kita susun sebuah hierarki yang bisa dibentuk seperti ini. Nah, goalsnya adalah memilih alternatif ya, mobil A, B, atau C, sedangkan kriterianya kita reduksi menjadi 4 saja ya. Price, ini adalah miles per galon atau berapa bahan bakar konsumsi per kilometernya. Comfort ini adalah kenyamanan, sedangkan ini adalah bentuk stylenya. Nah, untuk menjawab itu mungkin kita akan lihat dulu beberapa istilah yang akan kita gunakan nanti dalam AHP. 1 goal, yaitu tujuan keseluruhannya. Kriterianya ada 4, alternatif yaitu ada 3 mobil. Nanti kita uraikan kriterianya tadi adalah price, MPG, comfort, dan style. Kasusnya bagaimana seseorang akan menentukan pilihannya atau prioritas dari ketiga mobil tersebut. Nah, kita lihat tahapan analisisnya. Tahapan analisis itu secara umum sebenarnya secara singkat hanya ada 3 ya, mulai dari perbandingan berpasangan, kemudian melakukan normalisasi, dan memberikan sebuah keputusan. Pilihan mana yang paling tepat atau prioritas mana yang paling sesuai. Nah, untuk melanjutkan analisis, maka sebenarnya kita membutuhkan data. Data itu kita bisa susun dalam bentuk kuesioner yang akan kita minta pendapat dari seorang ahli. Ya. Nah, perlu diketahui bahwasanya dalam model AHP, data itu diambil secara berpasangan. Contoh misalnya kita memberikan rating penilaian, ya, rating 9 itu sama dengan mutlak lah ya, mutlak dia lebih menyukai gitu ya.
atau istilah lain bisa juga kita buat kriteria mutlak tersebut lebih penting atau ekstrem importance dibanding dengan dibandingannya gitu ya. Nah, hal yang sama untuk poin 8. Jadi ini adalah rating penilaian yang ada di dalam model AHP. Contoh kasus misalnya begini. Andaikan kita bertanya kepada pakar tersebut, meminta pendapatnya antara mobil A dengan mobil B misalnya. Contoh kasus ini, dia menyatakan bahwasanya that his preferred car A equal to moderate, more than car B. Nah, kalau kita kalimatnya equal to moderate di sini adalah kira-kira ini. Oke. Berarti kita beri poin 2. Ya, untuk pasangan A dan B. Nah, berarti kita pilih nomor 2 di sini. Yang warna biru. Kemudian kita minta juga tapi khusus untuk comfort ya. Kan tadi ada 4 kriteria ya. Nah, ini kita buat contoh kasusnya ini dulu lah, misalnya ya, comfort di sini atau kenyamanan ya. Kemudian kita minta lagi pendapatnya terkait dengan perbandingan antara mobil A dengan mobil C khusus untuk kenyamanan di sini. Ini mobil A, mobil C. Nah, dia berpasangan ya. Oke. Nah, ternyata dia memberikan pendapat dia lebih prefer A very strongly to extreme. Nah, kita lihat very strongly to extreme itu adalah ini. Poin 8. Ya, perhatikan poin 8 kita berikan nilainya di sebelah sini. Kapan nanti sebelah kanan atau kiri, ini kan bisa kita sebut kiri ya. Ini yang kanan. Oke. Nanti kita lihat dalam matriks seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita minta dulu pendapat ketiga tentang kenyamanan tapi membandingkan antara mobil B dengan mobil C. Ternyata dia memberikan pendapat dia lebih menyukai B strongly to very strongly. Nah, ini kalau kita lihat strongly to very strongly itu poin 6, bernilai 6. Maka kita buat di dalam kuesioner yang 6. Kuesioner ini hasilnya kita susun datanya ke dalam sebuah matrik berpasangan seperti ini. Karena tadi dia 3 alternatif, maka alternatifnya kita bandingkan antara A, B gitu ya. AA, AB, AC gitu ya. Nah, perhatikan di dalam matrik ini diagonalnya bernilai 1. Ya, tentu sama ya. Sama ya. 1 yang merupakan matrik identitas dalam konteks matematik ya. Nah, kita lihat tadi membandingkan antara A dengan B, maka kita beri nilai 2 tadi. Nah, ini nilai yang ini. Oke. Nah, 2 ini maka antara B dan A sebaliknya. Nah, ini dia. Oke. Begitu juga untuk A dengan C. Yang kedua. Ya, A dengan C. Di sini kita beri tadi nilai 8. Oke, 8. Maka C dengan A adalah 1/8 gitu ya, kebalikannya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir kita membandingkan tadi antara mobil B dengan mobil C. Nah, tadi bernilai 6. B dengan C, dia nilainya 6. Maka mobil sebaliknya C dengan B adalah 1/6. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita perhatikan yang bilangan bulatnya itu adalah yang di atas ya. Kemungkinan nanti bisa juga dia di bawah ya. Oke, sampai sini saya pikir clear ya. Nah, ini baru mengisi data. Kemudian berikutnya kita akan melakukan proses normalisasi. Oke, kita next. Normalisasi, ini data aslinya tadi. Cukup kita cari rasio masing-masing vektornya. Misalnya 1/, ini nilainya. 1/2 ini nilainya. 1/8 dibagi dengan ini nilainya. Hal yang sama untuk kolom B dan kolom C. Maksud saya mobil B dan mobil C. Selanjutnya kita akan mencari rasionya kembali ya dengan cara membagi nilai yang ini dibagi dengan yang ini. Kita dapat ini. Oke. Kita bagi juga yang ini dengan yang sumnya, jumlahnya yang 1 ya. Ini nilainya.
kita bagi juga ini dengan yang ini, kita dapat nilainya ini. Hal yang sama untuk berlaku untuk A, mobil B, dan mobil C. Angka inilah merupakan prioritas. Kalau kita sebut dari kenyamanan, maka pakar tersebut memilih mobil A seperti ini. Ini prioritas pertama. Tapi baru satu kriteria, yaitu kenyamanan. Proses yang sama, keempat hierarki ini harus kita cari. Baik untuk harga, untuk MPG, maupun untuk style. Oke. Nah, tapi sebelum ke situ, kita harus hitung dulu konsistensi rasionya. Oke. Konsistensi rasionya itu untuk melihat apakah dalam pakar itu memberikan pendapat konsisten atau tidak, kira-kira seperti itu. Pertama, ada 5 tahap. Tahap pertama adalah kita mengalihkan nilai, ya, nilai yang ini, oke, dikalikan dengan masing-masing kolom yang ada di data awal, yang ini, oke. Nah ini, kemudian kalikan lagi ini dengan yang ini. Nah ini dia bentuknya, oke. Ini nilai-nilai yang ini ya, nilai-nilai dari rata-rata prioritas untuk kenyamanan. Setelah kita kalikan, kita jumlahkan juga sehingga kita peroleh nilainya seperti ini. Berikutnya, setelah kita menemukan nilai ini, maka kita bagi lagi dengan bobot yang ini tadi, oke, yang digambarkan pada iterasi kedua. Nah ini, nah kita dapat nilainya ini. Kemudian nilai ini kita jumlahkan, oke, kita akan memperoleh nilainya sebesar 3, ini yang kita kenal dengan istilah Y-max. Oke. Kemudian tahap keempat kita menghitung konsistensi indeks, yaitu Y maksimum dikurangi dengan N. N-nya itu ukuran matriknya, yaitu 3 seperti ini. Oke. Ini kan matriknya berukuran 3 kali 3. Nah, kita akan memperoleh nilai CI-nya, konsistensi indeksnya sebesar 0,01. Oke. Tahap kelima, kita akan menghitung konsistensi rasio seperti ini. Kata RI adalah merupakan random index. Adalah indeks konsistensi dari matrik perbandingan berpasangan yang dihasilkan secara acak. Nah, matrik perbandingan berpasangan kita tadi adalah 3 ya. Nah, berarti nilainya RI-nya adalah 0,58 sehingga nilai konsistensi rasionya 0,01 dibagi dengan 0,58 hasilnya adalah 0,017. Nah, beberapa teori dalam literatur menyebutkan disebut dia konsisten apabila nilainya 0,1 lebih kecil dari 0,1. Oke. Berarti dalam konteks ini hasil perhitungan ini ataupun hasil dari proses tahapan ini dapat diterima untuk kategori kriteria kenyamanan. Nah, tadi sekali lagi, ini kita baru satu kriteria, yaitu kenyamanan. Tentu kita harus menghitung juga kriteria lainnya ya. Kriteria lainnya seperti tadi ya, price, kemudian MPG, dan juga style. Karena yang baru kita kerjakan adalah ini. Oke. Nah, perhitungan lengkapnya, proses dan caranya sama. Ya. Jadi, proses dan caranya sama, sehingga saya tidak mengulang lagi. Sekarang kita lihat perhitungan secara lengkap untuk keempat kriteria tersebut, yaitu seperti ini. Nah ini tadi, nah ini merupakan perhitungan lengkap dari 4 kriteria tersebut. Pertama adalah tadi kenyamanan, harga, MPG, dan style. Ingat, kolom pertama ini merupakan data awal ya, artinya data yang berasal dari pendapat pakar tadi. Nah contoh, kita meminta pendapat dia tentang perbandingan antara mobil A dengan mobil A dengan mobil B dalam konteks price. Oke, dia pilih sebenarnya 0,33, berarti sebaliknya B dengan A itu berarti B dengan A itu adalah 3 gitu loh. Ya, berarti ini kan karena dia bilangan desimal ya, jadi dia harusnya kan 1/3 gitu ya. Di sini 0,33 dan seterusnya. Oke. Nah, ini yang kita temukan tadi pada proses contoh kasus yang untuk kenyamanan, konsistensi rasionya ini. Sedangkan ini adalah
prioritas matrik prioritasnya matrik prioritas dari kenyamanan, yaitu car A, sedangkan prioritas dari sisi harga dia akan memilih mobil C, sedangkan untuk konsumsi BBM dia akan memilih C, sedangkan untuk style dia akan memilih B. Ini untuk kriteria. Yang terakhir kita lihat ini hitungan lengkap ya, berpasangan juga, tapi yang kita bandingkan adalah antar kriteria. Oke, kalau kita lihat di sini kan tadi kan kita memiliki hierarkinya seperti ini ya. Oke, nah sekarang yang kita bandingkan matrik kriterianya. Oke, jadi kalau kita tanya tadi pendapat pakar tadi, harga ini kan materi identitas juga ya, yang bernilai 1. Oke, harga dibanding dengan MPG, mana dia lebih suka gitu ya, dia memilih harga nilainya adalah 3. Berarti sebaliknya maka MPG terhadap harga adalah 1/3 seperti ini. Begitu juga yang lainnya. Prosesnya sama seperti yang awal tadi, sehingga dalam proses normalisasinya kita akan memperoleh prioritasnya seperti yang warna oranye ini. Oke, tentu kita lihat di sini adalah prioritas pertamanya adalah harga, kemudian dia akan memilih style, baru kenyamanan. Nah, secara keseluruhan seluruh nilai prioritas masing-masing kriteria dan alternatif pilihan mobil A tadi, kalau kita susun dalam sebuah matriks seperti ini, kita lihat price ya, kategori harga kan ini ya, ini kita pindahkan ke sini. Oke, MPG kita pindahkan lagi, MPG-nya mana, ini ya, kita pindahkan ke sini. Kenyamanan tadi 0,539 ya, ini. Oke, jadi semua matrik awal prioritas. Style, kemudian untuk menentukan prioritas ranking ini kita kalikan matrik ini dengan matrik ini. Nah, jadi kalau kita lihat ukuran matriknya itu kan 3x4, katakan matrik A ya, dikali dengan B matrik 4x1, maka nilainya adalah 3x1. Nah, ini nilainya kita peroleh secara keseluruhan, maka kita bisa mengambil kesimpulan prioritas pertamanya adalah mobil B ya, dengan nilai 0,421. Ini merupakan ranking pertama. Jadi secara umum hanya ini proses yang digunakan dalam hierarki AHP. Berikutnya nanti kita akan coba menggunakan aplikasi yang namanya super decision ya. Nah, sebagai penutup, pengumpulan data dari metode AHP adalah bersifat berpasangan dan umumnya harus memiliki konsistensi di antara berbagai alternatif pilihan. Kemudian rasio konsistensi 0,1 atau lebih kecil dari 0,1 dianggap dapat diterima. Seperti kasus sebelumnya kita tahu ya, nilainya 0,017, sehingga bisa dikatakan tingkat konsistensi yang diperlihatkan dalam matrik perbandingan pasangan untuk kenyamanan komfort dapat diterima. Kemudian AHP ini juga telah populer digunakan terutama dalam mencari alternatif prioritas dari banyak pilihan dan dapat membantu kita dalam mengambil keputusan. Tahap analisis atau perhitungan AHP mulai dari mencari matrik berpasangannya, perbandingan, normalisasi, dan membuat keputusan. Tentu dengan perkembangan zaman seperti ini dengan teknologi komputer ya, telah banyak beredar aplikasi-aplikasi untuk menghitung AHP ya, contoh seperti Aspect Choice maupun Super Decision. Untuk kasus kita akan menggunakan Super Decision. Nah, untuk mengikutinya silakan Anda simak video berikutnya. Demikian, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.